Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahabba. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9 pada bab ziarah ahli khair, duduk bersama orang baik, berteman dengan orang baik. Akhirnya kita baca hadis ke-7 dan ke-8 itu larangan berteman kecuali orang yang beriman, dan larangan akrab kecuali kepada orang-orang yang saleh. Jangan sampai punya ikatan hati persahabatan kepada orang yang tidak beriman dengan orang yang tidak saleh, dengan orang yang ahli maksiat. Kenapa? Karena agama kita itu tergantung dengan teman kita. Gak apa-apa kalau cuma kenal, cuma saling sapa, gak apa-apa. Kira diajarkan sopan di Islam memang. Tapi kalau terikat hatinya, tidak boleh kecuali hanya dengan orang yang mukmin. Sekarang masuk ke hadis ke-9. Ini beberapa hadis ke depan ini mirip-mirip semua artinya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang ma'a man ahabba, akan bersama orang yang dia cinta. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, seseorang itu nanti di dunia sebenarnya juga sama. Dia akan selalu bersama yang dia cinta. Di dunia bareng, di akhirat pun juga akan bersama. Fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, qila lin Nabi, ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ar-rajulu yuhibbul qauma. Ya Rasulullah, ada orang senang dengan satu kaum, walamma yalhaq bihim, tetapi ya, mereka tidak mengikuti, tidak setara. Ilhaq itu mengikuti, maksudnya enggak setara bihim dengan yang dia cinta. Jadi dia cinta sama orang ini, tapi amalnya nggak sama. Itu pertanyaannya. Ar-rajulu yuhibbul qaum, ada satu orang mencintai orang, walamma yalhaq bihim, tapi amalnya nggak sama. Qala al-mar'u ma'a man ahabba. Rasulullah menjawab, seseorang bersama orang yang dia cinta. Hadis pertama sama hadis kedua, makanya ditambahkan hadis kedua oleh Imam Nawawi memperjelas. Soalnya ketika disebutkan al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang bersama orang yang dia cintai, berarti kita cinta sama seseorang kan bakal kumpul bareng mereka. Nah, pertanyaannya, kumpulnya itu sederajat atau tidak? Kumpulnya sederajat atau tidak? Kayak kita di dunia bareng dengan orang lain, bareng itu bersama, itu kata ulama gak harus sederajat persis. Cukup sama-sama di masjid, tapi yang satu di luar, yang satu di dalam, yang satu di kamar, itu dikatakan bersama. Sehingga diambil dari hadis pertama, kalimat ma'a man ahabba, bersama yang dia cintai, itu tidak harus setara derajat tempatnya, ketinggiannya, martabatnya, itu berbeda-beda dengan amal. Tergantung
Kalau yang pertama kan hadis secara umum, orang bersama yang dia cintai. Kalau yang ini ada pertanyaannya dulu. Ada orang cinta satu kaum, tapi amalnya beda. Apakah dia bersama? Rasulullah seakan-akan gitu. Rasulullah jawab, ma'aman habba. Makanya dikatakan oleh penafsir hadis ini umum. Jadi setiap yang cinta bersama Rasulullah atau salah satu dari orang beriman, dia akan kumpul di surga. Hadis yang ke-10 sama juga kita baca satu-satu ya. Ini 4 hadis sama. An Anas radhiyallahu anhu anna Arabiyyan. Sayyidina Anas bercerita ada seorang Arabi. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala li Rasulillah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mata sa'ah. Kapan kiamat? Orang tadi tanya kapan kiamat? Kalau Rasul menjawab, ma'adat apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Kalau orang tadi ngomong, hubbullahi wa rasulihi, cinta kepada Allah dan Rasul. Lihat ya, orang tanyanya, kecerdasan Rasulullah, beliau langsung menangkap maksud dari orang yang bertanya. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kalau kita ditanya ini jawabannya apa? Kalau tahu ya dikasih tahu. Ya kiamat hari Jumat. Karena memang betul kan awal kiamat itu hari Jumat. Atau kalau kapan detail waktu tanggalnya nggak tahu. Orang tahu itu sesuatu yang dirahasiakan. Seperti ketika malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, malaikat Jibril datang mengajarkan kepada sahabat. Kapan kiamat? Jawabnya Rasulullah, mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Oh, ketika di sini Rasulullah nggak jawab begitu, kenapa? Karena Rasulullah paham ini datang ini bukan hanya kiamat. Kan sering kan kita perhatikan ada orang mau tanya sesuatu, tapi tujuannya bukan soalnya, ada hal yang lain yang dia tanya. Jadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan. Jadi itu juga kecerdasan beliau, cara muamalah dengan orang. Kadang ada orang tanya, ini apa? Tapi dia nggak perlu jawaban itu, dia perlu hal lain. Jawabnya sesuai. Kayak dulu pernah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar lewat tanya, dijawab sama Abu Bakar ditinggal. Sayyidina Umar lewat tanya hukum, dijawab sama Sayyidina Umar, pergilah Sayyidina Umar. Ya dalam riwayat ada Sayyidina Umar dan riwayat tidak. Ketika Rasulullah lewat, nggak pakai tanya-tanya lagi, Rasulullah langsung paham. Abdullah ini apa Abu Hurairah ini nggak mau nanya, nggak mau cari jawaban. Nanyanya Abu Hurairah karena perutnya sedang lapar. Jadi mau nyapa orang barangkali ada yang ngajak makan. Itu di riwayat ini jelas seperti itu. Ketika kata Rasulullah, ta'arafa ma fi wajhihi. Abu Hurairah yang apa Rasulullah tahu yang ada di wajah Abu Hurairah bahwa beliau itu lapar. Diajak ikut, ayo ikut. Bukan dikasih jawaban, ikut. Diajak makan oleh Rasulullah SAW. Itu dikasih ditanya gitu. Nah, begitu nih Rasulullah tahu yang awal datang. Dijawab oleh beliau. Kapan kiamat? Jawabannya adalah ma'adadalah. Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Hai sa'il yang bertanya. Ada yang mengatakan ini namanya Dzul Khuwaisirah ya. Orang yang bertanya namanya Dzul Khuwaisirah. Ada yang bilang Musa, ada yang bilang Buddha. Tapi pertanyaannya Musa dan Buddha itu pasnya bukan soal yang sebelumnya barusan. Yang ada pertanyaan dari Nabi SAW, apa itu dia betul mau? Dia
bersama orang yang kamu cintai. Jadi persiapannya untuk hari kiamat apa? Cinta Allah dan cinta Rasul. Jawabannya Rasulullah apa? Kalau begitu kamu bersama yang kamu cintai. Dijawab kiamatnya kapan? Enggak. Karena emang tujuannya itu dia ingin tahu saya nanti di akhirat tempatnya di mana. Bukan nanya kapan waktunya. Saya di akhirat ini di mana ya Rasulullah, surganya ini di mana? Sama engkau atau di mana? Ini hadis ini kan sering dipakai. Yang penting itu kita cintai Nabi, walaupun kita nggak ada amal baik, nanti bakal kumpul sama Nabi. Ini kita bahas. Ini bahaya ini kalau salah paham. Ada tambahan riwayat dan ini memperjelas penjelasan yang tadi. Yang orang bilang nggak apa-apa nggak ada amal sama Nabi Muhammad. Wa fi riwayatin lahuma, dan juga ada riwayat Bukhari Muslim. Tadi riwayat pertama riwayat Muslim, ini riwayat yang kedua. Ma a'dadtu laha min katsiri shaumin wala sholatin wala shadaqatin walakinni uhibbullah wa rasulahu. Ketika orang tadi ditanya, kamu nanya kiamat, siap apa? Kan bahasanya gitu. Ma a'dadtu laha, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Dzul Khuwaisirah tadi atau sahabat tadi ngomong, aku enggak bersiap kiamat min katsirin. Perhatikan bahasanya. Dari banyak puasa, wala sholatin, banyak sholat, wala shadaqatin, dan banyak sedekah. Lakinni uhibbullaha wa rasulahu. Tapi aku cinta Allah dan cinta Rasul. Aku cinta Allah dan cinta Rasul. Lalu Rasulullah jawab, anta. Jadi gambarannya tuh ada orang tanya, ya Rasulullah, saya dilihat di akhirat nanti sama siapa? Kamu apa yang persiapannya buat akhirat? Saya nggak punya banyak sholat, nggak punya banyak puasa, nggak ada banyak sedekah, tapi saya cinta Allah dan cinta Rasulullah. Kalau kamu cinta Allah dan cinta Rasul, nanti kamu bersama yang kamu cintai. Sekilas kalau dipahami, pemahaman orang itu kan beda-beda. Ada yang pemahamannya dengan iman lemah, ada pemahaman orang yang malas, ada pemahaman orang yang semangat. Beda-beda. Pemahamannya sekilas kayak hadirin yang penting cinta Allah, cinta Rasul, selesai. Walaupun dia kadang beramal banyak, walaupun gak beramal baik. Ini bahaya nih. Bedakan. Kalau cuma dibilang yang penting cinta Allah dan Rasul, ya, aslinya yang penting cinta Allah dan Rasul, walaupun dia tidak beramal, itu pas. Tapi kalau dibilang yang penting cinta Allah, cinta Rasul, walaupun dia tidak beramal, itu salah. Kenapa? Gak ada kalimat sahabat tadi gak beramal. Di hadis ini tuh sahabat ngomong, dia beramal, dia sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Cuman bahasanya dia, saya tidak mempersiapkan banyak puasa. Kalau nggak banyak berarti puasa, bukan berarti enggak. Bukan berarti gak sedekah, bukan berarti gak sholat. Jadi ketika ditafsirkan, Ustaz, gimana Ustaz, orang kampung Ustaz, mereka di sini kurang ibadah. Kadang-kadang kayak di ceramah di bulan Maulid, hadirin yang penting hadir Maulid, asal dia cinta sama Rasulullah SAW, walaupun dia ahli maksiat, dia bakal sama Rasulullah. Hati-hati ngomong kayak gini. Hati-hati. Rasulullah tidak menjelaskan begitu. Sahabat yang bertanya tidak begitu. Tadi pun hadis sebelumnya, ar-rajulu yuhibbu qauman wa lamma yalhaq bihim. Orang cinta sama satu orang walamma yalhaq bihim, tapi amalnya tidak sama. Beramal bukan berarti tidak beramal. Semuanya menunjukkan beramal, cuma tidak sama. Soalnya orang kalau cinta sama Rasulullah dan Rasulullah nggak mungkin meninggalkan wajib, nggak mungkin mengerjakan maksiat. Jadi kalau ada yang dikatakan yang penting cinta Allah dan Rasul, walaupun maksiat bakal sama Rasulullah di surga, kurang tepat. Atau bisa juga dibilang salah. Karena nggak mungkin yang cinta Allah dan Rasulullah melanggar perintahnya.
Sama kayak kita, anak ngomong saya cinta sama orang tua tapi gak pernah nurut, dusta. Suami ngomong cinta sama istri tapi gak pernah diherani, cinta gak kayak gitu? Tahu, bohong gitu. Cuma bermanis-manis lisan saja, pura-pura. Nah ini ditolak. Jadi memang minim-minimnya yang namanya cinta Allah dan Rasulullah. Kalau kita melihat riwayat ini ya, bacaan dohir masih ya. Kita masih ngebahas dohir lafaz. Ma'adantulah min kathiri shawmi. Aku nggak siap untuk akhirat dengan banyak puasa. Berarti dia puasa minim-minimnya wajib. Wala sholat, dia sholat minim-minimnya wajib. Wala sodaqah dan minim-minimnya dan tidak banyak sodaqah. Berarti dia sodaqah minim-minimnya wajib. Itu dia melakukan itu amal-amal tadi, tapi mungkin tidak banyak. Yang wajib-wajib saja. Nah ini mungkin masih bisa bareng sama Rasulullah. Tapi kalau yang nggak sholat, nggak puasa, nggak sedekah, bermaksiat, alhamdulillah, gimana bisa? Ini masih secara lafaz. Tapi kalau kita pahami keadaan, coba kalau dia bayangkan, ini yang ngomong siapa? Sahabat, ya kan? Yang ngomong sahabat. Tanyanya kepada Rasulullah SAW. Sampai tahu keadaannya sahabat zaman itu. Sampai ketemu orang-orang soleh zaman sekarang. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sahabat. Betul tidak? Wali-wali zaman kita sama sahabat lebih afdal mana? Sahabat. Lebih sungguh-sungguh siapa? Sahabat. Coba dibayangkan, kira-kira sahabat tadi yang tanya, gawiannya cuma sholat wajib atau pakai sholat sunnah? Kira-kira ada sahabat itu sholatnya wajib atau pakai sholat sunnah? Kira-kira sahabat itu jam 3, jam 4 masih guring apa bangun qiyamul lail? Kira-kira bangunnya subuhnya telat apa bangun qiyamul lail? Gambaran kalau kita lihat keadaannya sahabat, mereka itu mujtahidun. Bayangkan dididik langsung sama Rasulullah. Dididik langsung sama Rasulullah. Apalagi kalau kita melihat riwayatnya yang bertanya Dzulkhuwaisirah. Riwayatnya bertanya Abu Musa yang qiyamul lail, yang ngaji Al-Qur'an, yang bertanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ini bukan sembarang sahabat. Mereka tuh ahli ibadah. Terus kenapa ngomong, ya Rasulullah saya nggak siap banyak amal. Saya nggak siap banyak amal. Itu ternyata bukan amalnya sedikit, amalnya banyak. Beliau saja merasa amalnya sedikit, atau memang banyak amalnya tapi sedikit dinisbatkan kepada Rasulullah. Jadi ibarat kata Rasulullah kan, kalau kita tahu tiap malamnya Rasulullah satu malam baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran satu rakaat. Yang lain tidak seperti itu, cuma qiyamul lail. Mungkin kalau kayak kita paling witir aja. Ini enggak. Jadi saya bertanya, ini sahabatnya juga banyak amalnya, cuman kalau dibandingin sama Rasulullah lebih sedikit, atau mereka merasa dirinya lebih sedikit amal. Nah ini lebih pantas sebetulnya ditafsirkan dari hadis ini. Jadi ketika dia ngomong aku cinta Allah dan Rasulnya, akal manusia itu nggak mungkin menerima kalau pakai akal sehat. Sahabatnya tadi nggak ada beramal, nggak mungkin. Kita ini ketika dengar ada sahabat, saya ini nggak punya amal baik ya Rasulullah, nggak punya amal banyak mah, nggak punya amal banyak, cuma saya cinta Engkau dan cinta Allah. Itu langsung kita pasti dia amalnya banyak, cuman beliaunya aja merasa sedikit. Nggak mungkin orang cinta kalau sedikit amalnya. Karena udah hukumnya akal, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang cinta sesuatu banyak ingat. Kalau kamu cinta Allah bakal ingat terus sama Allah. Kalau kamu cinta Rasulullah bakal ingat terus dengan Rasulullah. Jadi nggak mungkin ini pertanyaan kamu dengan orang yang kamu cintai. Ya, kamu nanti di akhirat bersama orang yang kamu cintai. Terus kita datang-datang, Ustaz, habib, ulama, guru ini banyak amal jelek, ulun ini malas sama taat, tapi ulun cinta Allah dan Rasulnya. Apa jawabannya Ustaz kalau ada orang kayak gini? Dusta biasa. Jangan dijawab kalau gitu pian sama Allah dan Rasulnya di surga ya. Orang Ustaz saya itu sukanya maksiat, saya nggak mau
ibadah. Tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Jawabannya apa? Sebentar. Kamu bohong. Kalau ngomong cinta Allah dan Rasulnya itu ya ibadah. Kalau ngomong cinta sama Allah dan Rasulnya ninggalkan maksiat. Dan yang bahaya kalau kita bilang kayak tadi, ke masjid nggak pernah. Ke masjid emang nggak wajib ya sekali lagi. Cuma nggak sholat atau ibarat kata. Lahirnya nggak pernah mau ibadah. Gawiannya buka aurat, kerjaannya riba. Ngomong-ngomong, mulut cinta Allah dan Rasulnya. Ada amal baik nggak? Ada, setahun sekali 4 maulidan. Ulul sama Rasulullah kan nanti di surga. Kalau kayak gini kita nggak berani ngomong nanti biar sama Allah sama Rasulnya di surga. Gak boleh langsung kita ngomongin iya Pak, nah yang penting sekali aja setahun maulid surga. Kayak gini main-main berarti agama. Aurat dibuka, kerjaan riba, ibadah ditinggalkan. Kalau orang begini bertanya, jawabannya lain. Makanya ini Rasulullah menjawab sesuai dengan yang bertanya. Sesuai dengan yang bertanya. Ini contoh ya, yang Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini contoh ya, pemahaman yang tadi saya sampaikan. Ini ada di zaman-zaman para salaf. Ini bukan omongan pribadi Ulul. Ulul ini nggak mau bawa pikiran pribadi masukin ke akal pian, karena bahaya pikiran pribadi. Kita ngomong tuh pakai dalil. Ada Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Imam Hasan Al-Basri salah satu. Beliau ngomong begini, la yaghurrannakumus syafa'ah. Hati-hati kalian jangan terperdaya oleh syafaat. Kenapa? Kok ngomong begitu? Padahal kita disuruh berharap syafaat. Kok tiba-tiba begitu ngomong sama orang-orang yang hati-hati. Hati-hati biar jangan tertipu syafaat. Kenapa kok jangan tertipu syafaat? Artinya jangan tertipu setan yang membuat kalian malas taat berdalih syafaat. Jangan tertipu setan yang membuat kita bermaksiat, berani bermaksiat, tapi berharap dapat syafaat. Sampai seperti itu. Memang kalau hadis-hadisnya, kalau dari bab berharap ya, seakan-akan syafaat itu yang penting kita mati Islam dapat, dan memang begitu. Tapi nggak boleh dijadikan alat untuk lalai dari taat, alat berani maksiat itu nggak boleh. Sampai seperti itu. Jadi ini kita lihat hadisnya ya. Rasulullah itu mengajarkan menjawab para sahabat. Bukan berarti mengajarkan kita nggak apa-apa males, yang penting cinta Allah dan Rasul. Enggak. Karena sahabat tadi ngomong saya cinta Allah dan Rasul. Dan Nabi Muhammad itu ketika dia ngomong, Nabi itu tahu dia ngomongnya sungguhan, benar-benar cinta Allah. Kalau Nabi melihat dia cuma di mulut saja, nggak mungkin dijawab kamu sama Allah dan Rasulnya di surga, nggak mungkin. Ya kayak sampai misalnya ada orang tanya, kira-kira nih, ada tukang riba, jahat, orang buruk nanya sama dia, buruk Pak cinta sama Allah, kira-kira aku di mana di akhirat? Langsung lah kita jawab. Dia melihat orang bujur kan, dia cinta sama Allah kan gitu kan. Kita tanya, orang habis jahat, nggak pernah baik, sholat nggak mau. Dia tanya sama kita, saya nanti di surga sama Allah sama Rasulnya tidak? Kan saya cinta Allah dan Rasulnya. Kita kayak gitu nggak berani maksudnya tinggi Pak sama Allah dan Rasulnya. Kita malah tanya balik, benar kan dia cinta Allah dan Rasul? Kan gitu. Soalnya dari zahir ini menunjukkan dia nggak cinta Allah dan Rasul. Ditanya, memang begitu harusnya. Benar kan dia cinta Allah dan Rasul? Kalau orang yang benar cinta Allah dan Rasulnya, dia nggak mungkin maksiat. Artinya nggak mungkin sengaja. Kalaupun maksiat cepat taubat. Kalau cinta ada Allah dan Rasulnya nggak mungkin sengaja lalai dari waktu. Ini mungkin ini yang perlu disampaikan dengan gaya yang berbeda. Memang kalau kayak orang ceramah, kenapa nggak kayak gini? Cuma nyampaikan yang nyamannya aja. Satu, waktu ceramah terbatas. Kedua, memang beliau mungkin sedang mengarah kepada rojak saja. Dikasih harapan aja dulu. Karena kalau dikasih harapan, diceritakan yang enak-enaknya aja. Kayak ulun nawari gawiyah tuh dia. Pak, dia ada kerjaan. Sampai yang kerja di sini nyaman, aman, tanam modal nanti per bulan dapat untung sekian. Kada ada ruginya. Semangatlah dia. Pas udah upah, kok rugi? Iya, ada potongan pajak sekian, ada
dari kesekian. Yang ada enaknya daripada yang diem. Yang buruk-buruknya kita nggak cerita, kenapa? Lagi ngajak yang beli barang kan gitu. Kayak sales-sales barang, kalau udah cerita ini seakan-akan barang ini turun dari surga, nggak ada kurangnya. Tapi aslinya banyak kurang, diam. Nah begitu mungkin mereka itu gaya seperti itu, lagi ngajak orang cinta. Kadang-kadang tuh yang macam-macaman stop dulu. Ya memang sistemnya begitu. Permasalahannya itu kitanya ketemunya yang enak-enak terus. Makanya kita harus ada yang ngajarin, bagaimana batasan-batasan rahmat, batasan-batasan wajah itu harus ada dibatasi agar kita terjaga. Dan memang itu tadi yang dua penyebab umumnya begitu. Kenapa penceramah kok ceritanya surga aja terus? Artinya orang cinta Allah dan Rasulnya surga. Nggak dikasih tahu harus beramal dan sebagainya. Ya tadi dia temanya apa, waktunya bagaimana terbatas. Itu kalau yang berceramah orang alim paling itu. Yang lain kalau yang ngomong orang nggak paham hadis. Kalau yang ngomong nggak paham hadis berarti bisa jadi dia karena nggak paham. Cuman kan harusnya yang berceramah yang ajar itu kan yang mengerti. Kalau sih sabda Rasulullah, berarti firman Allah. Itu harus ketiga. Hadis yang keempat sama juga. Jadi ini empat hadis ini mirip-mirip semua. Ujung-ujungnya hadisnya almarhum aman hamba atau antama aman. Hadis yang keempat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Dzar. Datang seseorang kepada Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini Sayyidina Jundub bin Junadah yang asli. Ini yang tanya, ini biar dapat gambaran. Yang bertanya siapa? Orang alim, orang soleh. Abu Dzar ini dengar kabar karena Muhammad masih belum dakwah terang-terangan ya, masih dakwah sembunyi-sembunyi di Mekah, masih awal-awal Islam. Dengar isu ada Nabi akhir zaman di Mekah. Abu Dzar ini baca kitab Taurat atau Injil, baca kitab-kitab terdahulu. Dia menemukan ada tanda di kitab-kitab terdahulu itu ada isyarat Nabi akhir zaman. Tapi cuman yang lain memegang kitab itu semuanya menyembunyikan atau menghilangkan tulisan dari, karena mereka tak percaya, tak mau Nabi Muhammad. Tapi Abu Dzar beriman sehingga mengutus saudaranya ke Mekah memastikan ada dan ada. Ternyata betul ada. Berangkatlah Abu Dzar ke Mekah. Sampai di Mekah, bayangkan ini belum syahadat, belum apa-apa. Ketika ditanya mau kemana kamu? Saya mau mencari Muhammad bin Abdullah, mau melihat Nabi. Dipukuli sama orang-orang kafir Quraisy. Habis itu lagi sampai diselamatkan oleh Sayyidina Abbas atau Abdul Muttalib. Diselamatkan oleh Abdul Muttalib kalau tidak salah, agar tidak dibunuh sama orang Quraisy. Kenapa? Ya, karena beralasan jadi kalau kalian bunuh orang ini berasal dari Al-Ghifar. Ghifar itu jalur dagang kalian. Kalau kalian bunuh, kalian akan diboykot, nanti nggak boleh lewat Al-Ghifar. Akhirnya dibiarin. Berdiamlah Abu Dzar di sekitar Ka'bah sampai suatu hari bertepatan dengan Rasulullah SAW. Ketika ketemu Rasulullah, pertama kali datang langsung ngomong, Assalamualaikum ya Rasulullah. Langsung ngomong gitu. Orang pertama yang mengucapkan salam Islam Abu Dzar kepada Nabi Muhammad SAW. Itu orang pertama yang mengucapkan Assalamualaikum. Dikatakan oleh ulama, awwalu man hayya Rasul bi tahiyatil Islam Abu Dzar. Masuk Islam. Setelah Islam, apa yang dilakukan? Rasulullah suruh dia pulang, suruh ngajar kaumnya karena dia orang pintar. Sebentar ya Rasulullah, saya nggak mau pulang kecuali saya sudah menjelaskan keislaman saya. Ke Ka'bah dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipukuli sama orang kafir. Ini orang yang cinta Allah dan cinta Rasul seperti ini dari hati, nggak takut mati demi Allah dan Rasul. Kira-kira beramal baik apa sedikit? Udah nggak kebayang buat kita lah. Sahabat yang tanya sama Rasulullah itu nggak kebayang kalau mereka tuh ahli maksiat, kalau mereka tuh orang malas sholat, nggak mungkin. Makanya yang tanya orang soleh, orang banyak amalnya. Tanyanya bagaimana? Ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin? Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau ada seseorang ahabba qaum, cinta kepada satu orang, walam yalha
cinta tapi amalnya nggak sebanyak yang dicinta. Artinya berapa? Tapi kita kasih tahu ya Bidar, berarti amalnya beliau banyak. Cuman beliau sadar amalnya Rasulullah lebih banyak lagi. Apa Rasulullah menjawab, al-mar'u seseorang itu bersama yang dia cinta. Ini dia hadirin. Mudah-mudahan ini kita paham hadis ini dengan sebenar-benarnya dan bisa mengambil hikmah terbaik buat diri kita. Memang seperti tadi kita sampaikan ya, memang caranya ngajar menyampaikan itu beda-beda. Kalau umum paling aman seperti ini, kecuali ngobrol di antara orang-orang soleh, di antara orang-orang ijtihad sungguh-sungguh. Kalau usah dijelaskan kayak tadi nggak ada masalah. Ustaz ini cinta sama Allah dan Rasulnya. Ustaz udah tahu, udah tenang, yang ini insya Allah sama Allah dan Rasul juga. Kenapa Ustaz udah paham bentuknya begitu? Tapi kalau di tempat umum paling nyaman seperti tadi. Kasih batas. Kita tuh harus ngerti konteksnya hadis. Diomongkannya dalam keadaan apa? Disampaikannya kepada siapa? Itu kita harus ngerti. Banyak soalnya hadis yang kalau caranya, konteksnya beda, bukan tambah manfaat malah berbahaya. Hadisnya dia salah. Tadi pemahamannya kita, gayanya kita paham salah. Kayak hadis ini, kalau disampaikan hadirin nggak apa-apa, bisa contoh ya. Kan Rasulullah bilang nggak apa-apa, nggak ada amal, yang penting cinta Allah dan Rasulnya pasti masuk surga. Ini bahaya orang kayak gini, bahaya sekali. Akhirnya malah kadang-kadang ada orang udah semangat taat, takut maksiat, takut aslinya. Hadir majelis malah jadi nekat. Sebetulnya dia merasa urut dijelek, buruk, datang majelis, kayak gitu kan, nyaman bener lah. Akhirnya lupa diri. Nah ini berbahaya. Kita minta sama Allah, minta memberikan cinta yang hakiki kepada Allah, cinta yang sebenarnya kepada Rasulullah. Cinta yang benar kepada Allah bagaimana? Cinta yang benar kepada Rasulullah bagaimana? Biar kita didapat di surga bareng Allah, bareng Rasulullah. Bagaimana cintanya? Ringkasnya itu banyak beramal soleh dengan zahir, selalu ingat dengan batin. Itu ringkasnya. Orang yang cinta Allah dan Rasulnya bagaimana tandanya, buktinya? Banyak beramal soleh dengan zahir dan ingat dengan hati. Soalnya cinta itu dibuktikan, bukan diucapkan. Ada dalam syair, la tad'i fal hubbu lahu alaim, mana laha ma hazaha man fid dhalami na'im. Jangan ngaku cinta, karena cinta itu punya bukti. Di syair tidak akan dapat kalimat mahabbah man fid dhalami na'im. Orang yang ketika gelap tidur, artinya nggak dapat qiyamul lail, nggak masuk kategori pecinta. Dan dalam hadis qudsi Allah berfirman, kadzabat man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lail nama anni. Dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, ketika malam menyelimuti, jannah itu mulai gelap. Maksudnya di sini ya setengah akhir atau seperempat, sepertiga akhir. Ketika sudah mulai gelap, dia tidur meninggalkan. Itu dibilang dusta, dia mulai. Apalagi udah sholat subuh, itu dibilang bohong, bukan cinta. Orang yang cinta itu ingat. Dan kalau benar-benar kita sayang dengan Allah dan Rasulnya, kebanyakan yang ada di pikiran kita itu cinta Allah dan Rasul. Tapi kalau di pikiran kita duit, berarti kita cinta uang. Kalau di pikiran kita ada siapakah artis, pemain bola, berarti kita pecinta mereka. Yang namanya pecinta Allah dan Rasulullah, yang banyak di pikirannya adalah Allah dan Rasul. Ada cerita, ya ini ceritanya cerita bukan hadis, bukan cerita orang soleh. Cuma cerita ini ada hikmahnya. Sampai tahu kan cerita Majnun, Laila Majnun ya? Guys yang cinta sama Laila sampai dibilang gila.
Tiba-tiba dia ngikuti terus anjingnya. Ternyata anjing ini anjing piaraannya Laila, kekasihnya. Jadi dia melihat anjing kekasihnya, anjing kekasih saya, yang saya cintai, langsung ikutin anjing sampai lewat samping masjid, orang lagi sholat, dia yang sholat, lewat, ikuti anjing. Madhab yang lain itu yang madhab yang lain itu ada yang memelihara anjing, karena anjing di badannya mereka najis, kecuali liurnya dan sebagainya. Jadi wajar nih, memang di sana juga seperti itu, di sebagian tempat di Mesir itu banyak muslim aja biar anjing. Tapi memang tetap ya di dalam luar rumah, karena masalah najis dikhilaf madhab. Tapi masalah mencegah itu sesuai hadis Bukhari, mencegah mereka masuk rumah, walaupun yang mengatakan boleh pun itu mencegah mereka masuk rumah. Intinya kita nggak ngebahas masalah khilaf ini dulu. Dia ngikutin aja sampai nggak lama pulang lagi ya. Pulang dari masjid, ada yang kenal, ada kawannya. Hei, kamu dari mana tadi? Oh nggak sholat? Sudah sholat kalian di masjid kata dia. Iya. Tadi aku kelihatan anjingnya lain. Aku nggak sadar diri ikuti anjing terus sampai pergi. Ditegur sama kawannya, gimana kamu lupa sama Tuhan? Gimana? Karena kamu nggak ingat sama Tuhan? Dijawab sama guysnya gitu. Kamu tahu, saya mengikuti anjing, nggak kelihatan kamu, dan kamu lagi sholat menghadap Tuhan, kelihatan saya. Kira-kira sekarang yang lupa sama Tuhan siapa? Paham lah? Orang yang tadi yang menegur guys, dia lagi sholat, guysnya ngikuti anjing. Kata guys, saya ngikuti anjing nggak kelihatan kalian. Kalian lagi sholat kelihatan saya. Kira-kira yang lagi lupa siapa? Yang sholat lagi lupa. Bayangin orang sholat tuh menghadap Tuhan. Harusnya lupa dari segala-galanya, nggak melihat kanan, nggak kelihatan kiri. Guys, ini cuma melihat anjing aja, karena anjing kekasihnya fokus sampai nggak kelihatan apa-apa, sampai nggak sadar melewati masjid. Cuma melihat hewan yang peliharaan kekasihnya. Bayangkan kalau guys sholat menghadap kepada Allah, kira-kira maksudnya kayak apa? Yang lagi sholat, nah itu tuh contoh orang yang mahabbah betulan, lupa diri dengan yang dicintai. Pasti gitu, cinta sama Allah, cinta Rasulullah, itu mahabbah yang sesungguhnya. Kalau kita itu gitu, ngaku-ngaku. Dan kalau orang cinta sama Allah, cinta Rasulullah, dia tuh nyamannya segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah dan Rasulullah. Cinta sama Rasulullah, berarti dia bakal nyaman di masjid, bakal nyaman duduk belajar ilmu, bakal nyaman hal-hal yang jenisnya ibadah. Akrabnya hatinya itu senangnya duduk dengan orang soleh. Itu tanda orang mahabbah kepada Rasulullah. Jadi kita kalau mau koreksi diri kita, saya ini cintanya betul nggak sama Allah dan Rasulnya? Tadi pertama dibuktikan dengan amal, amalnya bagus. Yang kedua hatinya ingat. Kemudian sesuai dengan hadis selanjutnya yang akan kita baca, dia itu nyamannya, akrabnya, tenangnya ketika dekat dengan orang yang baik. Kalau kita hadir itu contoh sama ustaz, sama guru, sama ulama. Contohnya dengan orang-orang yang kalau duduk sama mereka ajak haji, beribadah, itu insya Allah tanda kita cinta Allah dan Rasulullah. Tapi kalau kita contohnya sama ahli maksiat, bisa-bisa kita ngaku cinta Allah dan Rasulullah palsu. Karena orang itu ketika mahabbah dengan sesuatu, hatinya nyaman di situ. Ada hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "An-nasu ma'adinun kama 'adadil dhahabi wal fiddah." Orang itu ma'adin, artinya ma'adin itu punya asal, ada asalnya. Seperti tambang, ma'adin itu tambang, sesuatu yang digali dari tanah. Jadi ada asalnya, ada tambangnya, ada tempat asalnya. Seperti tambang emas dan tambang perak. Khiyaruhum fil jahiliyati
khiyaruhum fil Islam. Tidak ada artinya. Sebaik-baik mereka dalam jahiliyah dan sebaik-baik mereka fil Islam. Idza faqu, baik-baiknya mereka di Islam ketika mereka mengerti agama. Wal arwahu junudun mujannada, dan roh itu junudun mujannada, tentara yang terbagi-bagi. Yang roh kita itu seperti pasukan, yang bagi-bagi. Ada pasukan ini, pasukan ini, pasukan ini. Faman ta'arafa minha ikhtalafa. Yang junud awalnya, pasukan rohnya ta'aruf, kenal dekat, ikhtalafa, nyaman, akrab. Wa man tanakara minha ikhtalafa. Dan yang saling ingkar jenis pasukannya, mereka akan berbeda. Ini Rasulullah mengasih gambar. Gambaran yang pertama, diibaratkan manusia itu seperti tambang. Kenapa? Karena asalnya kita itu beda-beda. Bukan asal kastah orang tua, kerjaannya apa, nasabnya apa, bukan. Asal yang dimaksud asal Allah, penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ditakdirkan baik, ada orang ditakdirkan jelek. Ibarat kata begitu. Ditakdirkan syaqi, ada orang ditakdirkan sa'id. Seperti hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, kita di perut kita didatangi saat umur 4 bulan. 3 bulan, 4 bulan. Malaikat datang untuk mencatat apa? Rezeki, ajalnya, dan orang celaka atau orang selamat. Jadi ada macam-macam. Lalu Rasulullah menjelaskan sebaik-baiknya kita di jahiliyah, sebaik-baiknya mereka di Islam. Maksud artinya kita ini ada orang sebelum masuk Islam di jahiliyahnya nasabnya tinggi. Orang mulia di jahiliyah, orang mulia di jahiliyah. Pas Islam mana yang lebih mulia? Kalau ada orang di jahiliyah sama-sama tokoh masyarakat, dua-duanya masuk Islam, dua-duanya mulia dengan syarat idza faqu. Kalau mereka mengerti agama. Keistimewaan pangkat jahiliyah masih ada efeknya di Islam dengan syarat setelah dia syahadat Islam dan mereka mengerti agama. Kalau cuma punya pangkat di jahiliyah, tokoh masyarakat di jahiliyah, masuk Islam sudah mengerti agama, turun derajatnya. Itu gambaran dari Rasulullah SAW. Jadi orang itu memang pangkat zahirnya bermanfaat, tapi dengan syarat mengerti agama. Kan betul kan? Orang awam alim sama presiden alim, kira-kira kelihatannya lebih tinggi mana? Jelas presiden. Karena pangkat dia itu membantu. Karena dia bisa menggunakan itu untuk kebaikan. Nanti ada penjelasan panjang itu di bagian sini. Kita ringkas, fokus kepada bagian terakhirnya. Arwah kita itu terbagi-bagi. Ada arwah baik, ada arwah jelek. Ringkasnya gini. Ada arwah yang kelompoknya baik, ada yang arwah kelompoknya jelek. Nah, kelompok-kelompok arwah baik ini akan nyamannya dengan yang baik. Kelompok arwah yang jelek nyamannya dengan yang jelek. Tapi kalau dipertemukan silat arwah baik dan arwah jelek, mereka akan cocok. Ini kita diciptakan dari alam Allah. Makanya kita ini harus takut. Misal ketemu orang soleh, kita merasa nggak betah. Ke masjid hari pengajian merasa nggak nyaman, kita harus takut. Jangan nanti kita arwahnya jelek, cepet-cepet taubat. Kita harus takut begitu. Kalau nyamannya kita, nyamannya ke tempat maksiat, duduknya sama orang yang lupa dan lalai, ini bahaya sekali. Kemudian kita jalan yang semau. Jadi ini beberapa hadis yang menunjukkan orang itu akan bersama yang dia cintai. Hadis terakhir sebetulnya ini agak panjang, cuma saya ringkas. Orang bersama yang dia cintai itu bukan di akhirat saja, dari dunia juga sama. Kenapa? Mereka diciptakan satu paketnya. Dan kalau orang yang insya Allah kumpul sama Allah dan Rasulnya, di dunianya juga pasti akan hanya senang duduk dengan sesuatu yang mengingatkan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Allah